Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Kamali. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu game edukasi, yaitu Kahoot. Kahoot ini merupakan sebuah platform pembelajaran berbasis permainan ya. Sebenarnya ini hampir sama dengan Quizizz. Hanya saja kalau Kahoot ini lebih menggunakan media pembelajaran menggunakan HP maupun menggunakan penjelajah web itu bisa. Yang pertama saya akan memberikan contoh yang menggunakan web ya. Di sini saya menggunakan pencarian di Chrome. Oh, ini sudah. Sebentar ya. Saya tutup dulu. Oke. Nah, kita cari aja Kahoot. Nah, ini pilih yang kahoot.com. Nah, pilih yang ini, Kahoot Learning Game. Nah, ini. Kalau menggunakan web, kita cukup menggunakan yang Sign Up Free. Oke, nah kita pilih, karena kita sebagai guru, kita pilih guru saja. Oke, kita pilih sekolah. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan Google yang tersambung di HP kita. Kita klik aja lanjutkan dengan Google. Nah, saya menggunakan guru smk.belajar.id. Oke, kita tunggu. Nah, sudah. Ini ada iklan, kita close dulu. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini kalau di web. Nanti saya beri contoh yang menggunakan aplikasi Kahoot menggunakan langsung aplikasinya. Oke. Sebelumnya ini ada banyak tombol di sini. Ini untuk tampilannya. Ini ada contoh-contohnya, seperti ada matematika, sains. Ini yang saya tunjuk di sini. Nah, ini kayak kategori. Ini sudah ada contoh soal-soal yang bisa kita gunakan. Contohnya ya lah, ini makanan dari berbagai belahan dunia. Coba kita klik ya. Nah, itu. Nah, oke, mengerti. Nah, ini. Nih, di sini sudah disediakan ada 10 soal. Tuh. Kita langsung bisa menggunakan soal ini. Jadi Kahoot ini sebenarnya sudah memberikan kita contoh soal apa sih yang ingin kita berikan kepada peserta didik kita. Tuh, tapi ini bisa berupa permainan. Anak-anak zaman sekarang kan juga senang toh, daripada hanya menggunakan HP yang hanya digunakan untuk bermain yang belum tentu untuk edukasi. Nah, kita bisa menggunakan Kahoot ini dan anak-anak pun akan merasa senang. Nih, coba ya contoh ini ya. Nah, ini ada pilihannya, ada selenggarakan live atau tugaskan atau bermain solo. Kalau bermain solo, oke, dari bermain solo dulu ya. Kalau bermain solo berarti kita sendiri yang mencoba untuk mengisi atau mencoba untuk menjawab. Coba ya, bermain solo. Nah, itu kita sendiri yang klik ya, kita sendiri juga yang menjawabnya. Nah, ini. Oke, saya kembalikan ya. Kalau yang tugaskan ini, coba saya klik ya lah. Tugaskan ini kita itu bisa mengatur tanggalnya kapan, jamnya kapan anak-anak itu bisa menjawabnya. Coba sekarang tanggal 15 Oktober. Oke.
Nah ini coba saya buat untuk 16 Oktober. Jamnya kapan? Nah jam ini berarti mereka itu maksimal mengerjakan itu sampai jam berapa? Oke, jam 12 PM seandainya. Nah ini timernya. Setiap soal nanti di Kahoot itu sudah ditentukan waktunya, berapa detik mereka dalam satu soal untuk menjawab. Karena kita menggunakan contoh soal yang sudah disediakan, itu kita tidak bisa mengedit lagi waktunya. Tapi kalau kita buat sendiri itu bisa. Nah ini kayak timer soal, ini bisa di off kan, berarti mereka menjawabnya tidak ada waktunya. Jadi terserah peserta didik mau ngerjakan berapa lama. Maksudnya untuk persoal ya. Kalau jam yang di atas ini mereka maksimal ngerjakan sampai jam berapa dan sampai tanggal berapa. Nah ini permain harus menyelesaikannya. Tapi kalau timer soal ini persoalnya itu mereka mau dikasih berapa detik. Kayak seandainya soal pertama mau dikasih 10 detik atau 5 detik. Nah seperti itu. Oke, di on kan. Acak urutan jawaban. Kalau di off ya di off, kalau mau di on ya mau di on. Nah ini pembuat nama panggilan. Kalau di off kan itu otomatis nama mereka itu sudah disediakan oleh Kahoot sendiri. Tapi kalau kita on kan, setiap peserta didik yang masuk di permainan ini mereka bisa menggunakan nama yang mereka inginkan. Seperti itu. Tinggal pilih buat. Nah, sudah. Ini berakhir dalam 15 jam. Nah, ini tinggal undang sudah, atau menggunakan kode QR, atau bisa menggunakan pin game. Gitu. Nanti ada juga kita bisa lihat juga nanti siapa yang bisa menjawab dengan skor tertinggi. Skor tertinggi itu dilihat dari berapa cepat peserta didik untuk menjawab. Bisa jadi mereka itu benar satu kali tapi paling cepat, itu bisa jadi nilai tertinggi. Atau mereka itu bisa jawab semuanya tapi dengan waktu yang hampir selesai. Nah itu bisa kalah dengan mereka yang menjawab lebih sedikit tapi dengan waktu yang lebih cepat gitu. Terus laporannya juga nanti kita tahu. Soal yang sulit ini nanti kita tahu mereka itu bisa jawab atau tidak, nanti ada. Terus yang butuh bantuan berarti peserta didik yang tidak bisa menjawab. Nah itu berarti mereka butuh bantuan. Untuk yang tidak selesai berarti memang tidak diisi. Seperti itu. Oke, kembali ya. Ini kalau untuk soal yang sudah ditentukan. Nah, kalau selenggarakan live. Nah, live di sini kita itu langsung. Jadi tidak ada waktu yang ditentukan lagi. Jadi di waktu itu atau di jam itu anak-anak sudah harus mengerjakan. Oke, kita coba ya. Nah, ini langsung klik aja mulai. Nah, sudah muncul. Nanti kita tinggal berikan pin kita. Tinggal nunggu nanti anak-anak masuk dengan menggunakan pin game yang sudah ditentukan. Seperti itu. Oke. Nah, ini sudah ya. Kalau untuk soal-soal yang memang disediakan oleh Kahoot sendiri. Oke, kita lanjut. Gimana sih caranya kalau kita buat soal sendiri? Oke, saya kasih contoh ya. Untuk membuat soal sendiri. Oke, kita keluar dulu. Pencet ini atas. Oke,
klik keluar. Nah, kita akan keluar dari permainan live. Nah, ini dari tadi ada kotak warna biru plus di pojok kanan, kita klik aja. Nah, ini kita tinggal pilih mana yang ingin kita gunakan. Kalau yang menggunakan Kahoot yang bagian atas berarti itu untuk dengan jejak pendapat dan kuis. Jadi kita seperti memberikan esai. Atau menggunakan cerita bisa, atau bisa menggunakan kursus. Coba kita menggunakan yang pertama dulu. Nah, ini di sini ya sudah disediakan pembuatan Kahoot ini bisa menggunakan file PDF. Kita sudah punya soalnya, tinggal masukkan PDF aja. Atau enggak kita mau menggunakan bantuan AI bisa. Atau ada juga template Kahoot yang siap dipakai, bisa. Saya biasanya menggunakan yang kanvas kosong, karena kalau kanvas kosong itu mau anggap aja kita dikasih kertas, bebas kita itu mau membuat soal seperti apa. Ini tampilannya seperti ini, kita tulis aja. Coba ya, mulai tulis soal. Contohnya, apa yang dimaksud kreatif? Oke. Nah, di tengah ini kita bisa mengunduh file. Ini coba ya. Agar lebih menarik kita bisa menambahkan gambar, menggunakan GIF. Seru-seru, atau menggunakan video agar anak-anak itu ketika mau menjawab tidak hanya fokus pada pertanyaan, tapi mereka juga bisa difokuskan dengan gambar atau video yang menarik, atau langsung audio. Mau buat pertanyaan langsung audio, tinggal tulis aja ya. Coba yang gambar ya, karena ini tentang pertanyaannya disebut dengan kreatif. Nah, coba yang ini saya. Nah, itu. Ini hanya sebagai background dari pertanyaan. Karena gini, anak-anak itu ketika diberi pertanyaan tapi dengan menggunakan media kosong, mereka itu hanya fokus pada pertanyaan saja. Tapi kalau kita berikan sedikit gambaran, nah pikiran anak itu bisa bercabang lagi. Oh, kreatif. Nah, dari sini aja kreatif tuh gimana sih? Nah, berarti mereka berpikirnya nanti lebih panjang lagi. Oke, coba kasih satu jawaban. Kreatif bisa menciptakan sesuatu. Kreatif. Nah, oke. Kedua, meniru hasil. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita masih kurang dengan 4 jawaban ini, bisa dengan tambah lebih banyak jawaban. Kalau sudah cukup dengan A, B, C, D, sudah cukup. Seandainya ini jawabannya, tinggal pilih aja ini. Nah, nanti oke. Coba
Kalau untuk menambah pertanyaan lagi, kita klik bawah. Nah, kita bisa pilih apa tetap dengan kuis dengan menggunakan pilihan ABC atau menggunakan pernyataan benar atau salah tuh, atau dengan menuliskan jawaban atau juga silinder, atau dengan menyematkan jawaban puzzle atau kuis plus video tuh. Kita bisa pilih yang mana sesuai dengan kemampuan peserta didik atau apa yang ingin kita tawarkan untuk dijadikan pertanyaan kepada peserta didik. Oke, kita coba benar atau salah. Klik benar atau salah. True or false. Oke, kita tulis pertanyaannya. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, ini sudah. Nih, jawabannya true or false. Oke, karena ini true. Oke, sudah. Setelah itu kita simpan. Nah, kita kasih judulnya apa? Ini soal kewirausahaan. Kewirausahaan kelas 11 seandainya. Oke. Soal semester ganjil mapel PKK. Lanjutkan. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, sudah selesai. Kalau tanda sudah jadi. Nah, ini sudah muncul di folder baru kita. Nah, tinggal klik aja ini. Nah, ini seperti tadi. Nah, ini kan ada 2 jawaban. Tinggal kita klik selenggarakan live seandainya. Mulai. Nah, sudah tuh, tinggal nunggu memuat pinnya. Nah, ini sudah bisa diikuti seperti itu. Ini tampilkan soal dan jawaban bisa. Nah, ini berikan kesempatan berikan karakter bisa. Ini bisa bahasanya tuh, bisa acak soal, bisa putar secara otomatis bisa. Kita tinggal pilih pembuatan nama panggilan bisa dilakukan. Tanda kita tutup aja, jadi mereka tidak bisa membuat nama panggilan mereka. Coba ya, kalau mulai ini harus ada yang masuk 1 pemain. Coba kita keluarkan dulu ya. Nah, di soal ini kita itu bisa mengedit tadi itu waktunya berapa lama per soal. Tadi terlewat. Oke, saya coba dulu ya. Kita keluar dulu, pencet ini yang di atas.
Nah, ini keluar. Oke. Itu berarti artinya kita keluar dari permainan live Kahoot ini. Nah, kita cari. Nah, ini. Nah, soal kita pilih aja ini soal kewirausahaan. Nah, ini kita klik gambar pulpen atau pensil. Nah, ini kita klik 3 ini. Nah, ini kita pilih bisa ganti soal, berarti kita mengganti soal. Tetapkan batas waktunya, kita klik. Nah, ini kita bisa pilih mulai dari 5 detik per soal sampai 240 detik atau selama 4 menit. Nah, coba untuk satu soal ganti 10 detik, selesai. Nah, jadi untuk mengerjakan satu soal ini peserta itu diberi waktu selama 10 detik. Nah, ini kita bisa opsi jawaban, pilih tunggal atau pilih multiple. Main hanya dapat milih salah satu jawaban. Multiple, mereka itu bisa milih lebih dari satu jawaban. Bisa. Oke, seperti itu ya. Oke, simpan. Sudah tersimpan. Oke, selesai. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu coba ya kita, kalau di sini kan sudah paham atau enggak. Nah, ini ada laporannya juga, ini contoh ya laporan. Kemarin saya pernah menggunakan ini di kelas sebelah DPB dan 11 DKV. Nah, ini contoh laporannya. Jadi ini tidak hanya permainan, tapi kita itu tahu kemampuan peserta didik kita. Ini contohnya hasilnya di kelas. Sebentar, lihat podium. Oh, ini di kelas 10 DPB. Nah, ini mainnya. Nah, ini ada nama mainnya. Tuh ada yang pertama, kedua, ketiga. Ini soalnya. Nih. Yang bisa menjawab benar ada 80% orang. Nah, ini untuk soal nomor 3 ternyata 0, berarti tidak ada yang bisa menjawab. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Soal yang tersulit ternyata ada di nomor 3. Ada 17 soal dan yang ini soal nomor 3 tuh tidak bisa menjawab. Soal nomor 16 juga, 20 juga, nomor 7 juga, nomor 19 juga. Karena nanti tiap anak itu mendapatkan soal itu berbeda ya. Ini ada soal nomor 4, 10% bisa menjawab. Nah, kalau masih 10% berarti ada satu anak yang masih bisa menjawab. Nah, kalau sudah 0% berarti semua peserta didik itu tidak bisa menjawab. Nah, dari sini kenapa tidak bisa menjawab? Bisa jadi mereka itu salah fokus sudah karena adanya waktu tadi. Itu kekurangannya memang seperti itu. Kalau kita menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan timer atau waktu, peserta didik itu gampang pecah fokus, akhirnya mereka tidak bisa berpikir secara jernih. Mereka hanya bisa menjawab dengan secara acak. Tapi positifnya peserta didik itu bisa berpikir secara cepat dan tepat, seperti itu ya. Oke, kembali kita coba langsung menggunakan di aplikasinya saja.
Kita kembali ke beranda dulu. Nih beranda, oke. Coba kita menggunakan langsung di App Store-nya. Cari di aplikasinya. Oke. Klik saja di penelusuran. Nah, ini Kahoot aplikasi. Nah, pilih ini install. Kalau ditanya lagi, terus gimana kalau peserta didik kita tidak memiliki HP atau tidak bisa menggunakan komputer? Nah, itu kekurangan jadi dari Kahoot tuh memang itu. Peserta didik itu tidak bisa menggunakan secara offline seperti kuisis. Tapi di Kahoot ini peserta didik itu bisa lebih cepat untuk menjawab pertanyaan. Kemudian di Kahoot ini juga sudah banyak contoh-contoh permainan yang bisa peserta didik langsung gunakan seperti itu. Sebenarnya aplikasi seperti ini itu banyak ya, tidak hanya Kahoot, ada juga Wordwall kalau tidak salah itu ada. Tuh. Jadi tergantung dari kitanya sebenarnya ingin menggunakan aplikasi apa. Oke, ini sudah, kita buka aja. Nah, ini tampilannya. Buat bagikan main-main saja. Oke, berikutnya. Ini akun apa yang Anda ingin buat? Oke, karena saya pilih guru. Terus yang tempat kerja Anda pilih sekolah. Nah, masuk. Nah, sudah kita tautkan dengan menggunakan Google yang ada di HP kita. Oke, pakai akun ID belajar. Apakah tadi? Nah, ini seperti ini. Oke, mungkin nanti. Oke, tutup. Nah, nih tampilannya sama tadi seperti tadi. Nah, itu sama seperti yang ada di web tadi. Hanya saja kalau di apps, di aplikasinya, nah seperti ini tampilannya. Ini yang tadi coba saya buat, makanan dari berbagai belahan dunia. Sudah ada jamnya, jadi ada di tampilan paling atas. Tuh. Nih, jelajah itu kalau kita ingin mencari contoh permainan. Tuh, contoh soal Oke, aljabar contoh ya. Aljabar. Ada tidak? Aljabar. Tualangan matematika. Oh, ini ada. Matematik. Aljabar dalam makanan. Tuh, aljabar fungsinya. Ini 10P berarti ada 10 pertanyaan. 15P berarti ada 15 pertanyaan. Aljabar kelas 7 15P. 20P. Nah, ini maksudnya itu berapa pertanyaan, berapa banyak pertanyaan yang sudah disediakan di setiap di setiap tema yang sudah disediakan oleh si Kahoot itu sendiri. Seperti itu. Itu untuk menjelajah. Oke, kembali ke beranda. Kalau yang bawah ini bergabung itu coba kita klik, berarti artinya kita langsung bergabung menggunakan pin yang disediakan oleh penyedia game Kahoot itu. Seperti contohnya tadi yang saya contohkan, ketika kita membuat soal itu nanti muncul ketika live itu ada pinnya. Nah, kita tinggal masukkan pinnya atau bisa pindai kode seperti itu. Kalau buat, nah itu tadi, nah seperti membuat soal tadi.
pustaka. Pustaka itu isinya bisa berupa laporan atau kursus. Kalau kita ikut kursus ada grupnya juga dan ada belajar tentang Kahoot juga. Nah, kalau di beranda kalau kita klik gambar orang di atas, nah seperti ini. Ini Kahoot yang dibuat 1, Kahoot yang diselenggarakan 9. Berarti saya sudah pernah menyelenggarakan soal Kahoot sebanyak 9 kali. Ini ada karakter Anda. Nah, ini yang sering digunakan kemarin itu oleh anak-anak yang sudah mengikuti live game saya. Nah, ini ada 9 karakter yang biasa mereka gunakan. Seperti itu. Ada 31 karakter, maaf. Sudah itu saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa saya jelaskan secara tatap muka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.